Oke, kita lanjutkan Pak untuk pembelajarannya. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Ulfa dan teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu peserta Bintek Jasa Konstruksi dalam BPOM ya. Mari kita masuk ke sesi 2 nih ya. Mudah-mudahan waktu kita efektif dan Bapak Ibu monggo bertanya ya Bu Ulfa ya. Iya, Karena silakan Pak. tempatnya dialog, boleh dipotong. Ya. Pak, saya mau nanya. Boleh, ya kan? Iya, harus menunggu saya selesai. Karena kelihatannya Bapak Ibu juga sudah banyak yang melaksanakan di lapangan dan sudah paham juga. Malah tadi pertanyaannya sudah sampai kasus-kasus ya. Gitu. Bagus, nanti kita inilah diperkuat ya. Nah, untuk sekarang ini, materi kedua ini, saya akan meneruskan ya, terkait Permen PU 14 tahun 2020 itu sendiri, gitu ya. Gitu. Nah, ini memang Peraturan PUPR nomor 14 tahun 2020 ini kan pengganti Permen PUPR nomor 7 tahun 2019 ya. Gitu. Tentang standar dokumen, standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Nah, tapi seperti saya jelaskan di depan tadi, ruang lingkup pengaturannya memang terbatas ya, enggak semua gitu. Dia lebih ke pengadaan umum dan ada pengadaan khusus terkait Papua ya gitu. Nah, ini karena adanya ini putusan MA itu kan tentang segmentasi. Tadi saya jelaskan di Permen 7 itu kan diatur segmen kecil itu sampai dengan 10 miliar ya. Karena 60-70% ya BUJK di jasa konstruksi itu memang usaha kecil gitu ya. Oleh sebab itu untuk dalam rangka perluasan akses, penciptaan lapangan kerja ya, memang bagusnya diperbanyak paket-paket untuk usaha kecil itu ya. Itu karena digugat ya sudah balik lagi ke yang lama ya. Nah, terus di Permen 14 ini juga mengatur pengadaan langsung. Dulu di Permen 7 itu kan mengatur tender seleksi saja ya. Tender untuk pekerjaan konstruksi dan seleksi untuk jasa konsultan. Pengadaan langsungnya nggak diatur. Dulu rencananya pengadaan langsung ini mau permen sendiri ini. Saya sudah bolak-balik juga membahas di Bikon itu. Tapi karena ini ada proses revisi dan penggantian, maka akhirnya pengaturan pengadaan langsung jasa konstruksi masuk lagi ke Permen 14 ya. Waktu itu urgensinya saya katakan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi itu hampir 25 triliun di Indonesia ya. Di BPOM aja ini dari 46 paket ya. 46 paket itu 23 paketnya pengadaan langsung, Bu. Terganggu nggak kalau suaranya punya lain? Ya, 23 paket ini. Pak Ade kayaknya mudah terganggu, ya, jadi hampir 50% paket pengadaan pekerjaan konstruksi ya di BPOM ini melalui pengadaan langsung. Ya. Oleh sebab itu saya merasa waktu itu harus diatur, jangan teman-teman berkreasi sendiri di lapangan. Ya. Kasihan nanti nggak ada payung hukumnya, terutama terkait SDP-nya. Ya. Nah, kemudian Perpres 17 juga diatur di sini, ya. Gitu. Karena diatur pengadaan langsung, kalau di luar non Papua ya, di non Papua kan sampai 200. Karena sudah mengatur pengadaan langsung juga, maka di Permen 14 ini diatur juga pengadaan langsung untuk Papua ya, dan Papua Barat yang nilainya berbeda. Kalau untuk pekerjaan konstruksi
di non Papua, non Papua Barat itu kan sampai 200 juta, ya. Kalau di Papua sampai 1 miliar. Tadi ya Bu Winda udah cerita ya. Kedua, jasa konsultan. Pengadaan langsung di non Papua sampai 100 juta, ya. Kalau di Papua, jasa konsultan pengadaan batas nilainya sampai 200 juta. Jadi berbeda memang. Oleh sebab itu, khusus untuk jasa konstruksi, diadopsi juga norma-norma di Perpres 17 ini ke dalam Permen PU nomor 14 itu. Ya. Itu filosofi dan urgensinya. Ya. Nah, lingkup pengaturan, pasal 3 ini kan, kalau dulu sesuai pasal 86 Perpres 16, memang ada klausul itu, Menteri Pimpinan Lembaga dapat ya membuat peraturan lebih lanjut, nah, ya, untuk Menteri untuk APBN, Menteri Lembaga untuk APBN, Kepala Daerah untuk APBD. Nah, waktu itu Kementerian PUPR ataupun Bumhamnya ragu-ragu gitu ya, gitu. Sehingga di Permen 7 itu ruang lingkup pengaturan permennya hanya untuk anggaran pendapatan belanja negara. Ya. Walaupun di pasal 3-nya ngatur juga dapat atau menjadi pedoman bagi pemerintah daerah. Gitu ya. Jadi serba ragu-ragu itu waktu di Permen 7. Ya. Tapi di Permen 14 kita sepakat mempertegas ya, bahwa pengaturan permen ini untuk pengadaan jasa konstruksi di kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Anggarannya baik APBN atau APBD. Ya, gitu. Dan di situ disebut, kalau di Permen 7 kan hanya tender seleksi, tapi di sini dimasukkan juga pengadaan langsung, baik untuk di Papua atau non-Papua, dan tender terbatas. Ya. Tender terbatas ini tender untuk orang pengusaha ya, pengusaha atau badan usaha orang asli Papua, WAP, yang diatur di Undang-Undang Otonomi Khusus ya, tentang Papua dan Papua Barat. Namanya tender terbatas, nilainya 1 miliar sampai 5 miliar kalau nggak salah. Ya, nanti kita cek lagi ya. Seingat saya itu. Nah, kalau di non Papua bebas tender seleksi, di atas 200 juta tender, di atas 100 juta konsultan seleksi. Ya. Nah, itu ruang lingkup pengaturannya. Nah, ini ketentuan peralihan. Biasa ini kalau di regulasi ya, baik revisi atau pengganti ada peralihan. Kapan menggunakan regulasi lama, kapan menggunakan regulasi baru gitu ya. Karena regulasi itu sejak ditetapkan itu tidak serta-merta bisa diterapkan ya. Karena penyesuaian di lapangan, kondisi di lapangan macam-macam gitu ya. Nah, ini penetapannya, ketentuan peralihannya sesuai siklus saja tadi, perencanaan, persiapan, pelaksanaan. Dalam hal paket pengadaannya itu sudah direncanakan, masuk RUP, masuk sirup, dan PPK-nya ya sudah melaksanakan proses persiapan, tapi belum ditender, belum diumumkan di SPSE, atau belum mengundang penyedia untuk pengadaan langsung, ya, atau belum berkontrak, ya. Jadi masih perencanaan persiapan. Maka ini harus disesuaikan semua dengan mengacu kepada Permen 14 itu, ya, gitu. Apapun kondisinya, apapun perencanaannya, kalau dia paket itu belum dilakukan proses pemilihan, baik oleh pejabat pengadaan ataupun Pokja, maka dia harus disesuaikan ketentuan-ketentuan
baik di dokumen perencanaannya atau dokumen pemilihannya ya, rencana dokumen draft dokumen pemilihannya, itu mengacu ke Permen 14. Tapi kalau sudah melibatkan pihak luar, dalam ini sudah dilakukan proses tender, ya, sudah diumumkan, sudah masuk unleasing, masa penawaran, sudah evaluasi, sudah berkontrak, ya, maka pelaksanaannya itu yang sebelumnya mengacu ke Permen 7 tetap dilanjutkan, ya. Nah, tetap dilanjutkan sesuai Permen 7 sampai dengan seluruh kegiatan jasa konstruksinya itu selesai. Ya, jadi baik pemilihan, kontrak atau serah terima, masa pemeliharaannya pun mengacu kepada Permen 7 itu sendiri. Nah, ini ketentuan peralihannya. Memang nanti di sini banyak diskusi nih, ya. Bagaimana Pak kalau tendernya gagal? Bagaimana kalau prakualifikasinya kurang dari 3, ya? Gitu. Bagaimana kalau kayak Bu Winda tadi, ya dari Manokwari ya. Oh, tapi Bu Winda sih gampang ya, karena Perpres 17 ya. Kalau yang tender-tender, ya udah nggak apa-apa, ini sih Pak. Jadi Bapak lebih iya. Hah? ikut penutupan Iya. Sawadi gitu. Iya, tadi Mas Tri. Oke. Nanti mau buat sekali terus Saya masih kelas nih. tiba-tiba di yang itu siapa sih? Maaf Bu ya, sebentar ya. Oke, Tri. Mas Tri ke Bapak deh. Maaf ini ada sekretaris direktur. Ya. Baik ya, saya lanjutkan ya terkait peralihan ini. Nah, apa pokok-pokok perubahan ya ataupun yang diatur lebih lanjut ya di Permen 14 ini. Tapi intinya perubahannya desegmentasi karena GR tadi ya. Pengadaan langsung baik Papua atau Papua Barat, pengaturan pengaduan, persyaratan dan tata cara tender seleksi dan kontrak. Nah, khusus yang nomor 56 ya, 5 dan 6 ini tadi mengacu kepada PP 2 tahun 2020 ya. Baik terkait kualifikasi, segmentasi, persyaratan ya atau metode dan seterusnya, dan kontraknya sendiri itu mengacu ke PP 22 yang harmonisasikan dengan Perpres 16 ya. Nah, ini terkait hal yang pertama, segmentasi tadi kan. Jadi segmentasi itu memang nggak diatur di Undang-Undang Jasa Konstruksi atau PP 22-nya itu, tapi diatur di Permen ya, kewenangan Menteri. Gitu. Sebenarnya mungkin kalau ada perpresnya atau permen lain yang mengatur segmentasi bisa aja ini diatur berbeda nanti ya. Gitu. Tapi ini khusus PBJ pemerintah karena dikeluarkan permen khusus ya, ada Undang-Undang 18 ya tentang UMKM, Perpres 16 juga akhirnya mengacu ke sana aja lah sesuai hasil JR itu ya. Bahwa kecil untuk pekerjaan konstruksi itu sampai 2,5 M, menengah 2,5 sampai 50 miliar, besar di atas 50 miliar. Ya. Nah, ini masih kembali yang lama nih. Ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Untuk besar, ya, dengan nilai HPS ya, dari 50 sampai 100 M, atau di atas 50 sampai 100 M, BUMN itu nggak boleh ikut itu. Ya. Seperti Adikarya, Wijaya Karya, apalagi ya, Utama Karya, ya. Nah, itu diperuntukkan kepada non-BUMN. Ya. Nah, BUMN baru boleh ikut
untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas 100 miliar. Ya. Cuma nanti ada pertanyaan juga di sini, yang 50 sampai 100 ini ya. Kan BUMN ada anak perusahaan ya. Sampai puluhan, ratusan anak perusahaannya. Cicit-cicitnya nggak hanya anak, cucu, tapi cicitnya juga ada, ya, gitu. Ya, misalkan waskita ada anak perusahaan bikin lagi perusahaan cucu, ya, bikin lagi cicit, wah banyak itu. Ya, itu bukan BUMN, ya, tapi turunan. Nah, gimana itu? Boleh ikut nggak itu? Karena punya pemerintah juga. Sahamnya punya pemerintah, plat merah. Tapi statusnya bukan BUMN. Ya. Nah, ini nanti lihat di lapangan. Pasti ada masalah lah. Kalau di BUMN saya lihat, di BPOM yang di atas 2,5, ya, di atas 50 M nggak ada ya, nggak ada. Yang ada untuk 200 juta sampai 2,5 ada 19 paket, dan di atas 2,5 miliar sampai 50 M itu 4 paket. Jadi segmentasi untuk di BPOM hanya untuk kecil dan menengah, ya, tidak ada yang besar. Nah, ini kalau untuk konsultan ini, ya. Konsultan pengadaan langsung, maaf ya. Kalau sebenarnya Bapak Ibu nanti lihat juga segmentasi untuk jasa konsultan, ya. Pengaturannya berbeda itu. Ya. Untuk konsultan itu kecilnya maksimum 1 miliar seingat saya, ya. Menengah di atas 1 miliar sampai 2,5 miliar. Besar di atas 2,5 miliar, ya. Jadi pengaturan nilai batas threshold-nya juga berbeda, ya. Gitu. Nah, ini untuk Papua nih yang saya jelaskan tadi. Bu Winda dan kawan-kawan ya di Manokwari. Untuk konsultan pengadaan langsung ya. Di Perpres 16 itu di non Papua 100, kalau di Papua ada Papua Barat 200. Pekerjaan konstruksi atau barang jasa lainnya ya di non Papua sampai 200. Kalau di Papua sampai dengan 1 miliar ya. Hati-hati ya yang di Papua ya Bu Indah ya. Karena uang 1 miliar itu gede. Pengadaan langsung sampai 1 miliar, lumayan juga itu ya. Kalau salah-salah nunjuk badan usaha ya. Karena pengaturan untuk pengadaan langsung ini kan tidak ketat-ketat amat gitu ya. Gitu. Ya gimana nanti terkait pengalaman ya. KD-nya itu berlaku nggak gitu ya? Jangan-jangan enggak. Terus SKP-nya ya, lebih berhati-hati lah. Dan ini harus perusahaan OAP, orang asli Papua, ya. Nah, itu semangatnya apa ini? Pemberdayaan ya. Kita memberdayakan afirmasi ya, mempercepat kemampuan ya, peningkatan kemampuan dan kompetensi dari pengusaha-pengusaha orang asli Papua ya. Hati-hati nanti antara orang asli Papua dan non OAP. Bisa aja perusahaannya domisili apa-apanya di Papua. Tapi yang punya atau yang kerja bukan orang asli Papua. Itu nggak boleh juga. Jadi tolong Bu Winda dalami Perpres 17 ya. Kriteria orang asli Papua. Itu kalau nggak salah ada peraturan gubernur Papua ya yang mengatur tentang kriteria OAP itu.
Ya, gitu. Nah, ini pengadaan langsung jasa konstruksi, ya, hanya untuk usaha kecil atau perorangan. Nah, ini ya. Umumnya ini nih, perorangan atau usaha kecil. Khusus Papua dan Papua Barat diutamakan. Nah, diutamakan ya. OAP. Gitu. Orang asli Papua. Jadi definisi OAP itu silahkan dipelajari di Undang-Undang Otonomi Khusus, ya. Itu harus asli Melanesia itu, ya. Jadi kalau terus nanti bukti-buktinya apa di asli Melanesia, ya? Apa dari kakaknya, apa kelahirannya, ya, tempat lahir, ya. Keturunan-keturunannya apakah diakui oleh lembaga adat setempat, gitu, ya. Nah, itu jadi masalah juga, belum terumuskan secara spesifik, gitu, ya. Bukti-buktinya apa nanti, ya? Gitu. Kalau nggak salah di Papua itu kan ada DPR-nya apa namanya, lembaga apa namanya, ya? Yang menaungi tokoh-tokoh adat Papua. Kalau nggak salah harus ada rekomendasi atau keterangan dari lembaga itu, ya. Nah, ini juga ada istilah nih. Jadi kalau pengadaan langsungnya sampai 1 miliar, untuk pengadaan untuk paket, ya, barang, konstruksi, jasa lainnya dengan HPS di atas 1 miliar sampai 2,5 miliar di Papua dan Papua Barat dikenal dengan metode pemilihan tender terbatas. Nah, ini ya. Kalau dulu tender terbatas itu kalau untuk pekerjaan kompleks, ya, gitu. Karena penyediaannya sedikit. Tapi khusus Papua di Perpres 17 kita munculkan lagi tender terbatas. Terbatasnya apa? Bukan penyediaannya yang terbatas, tapi terbatas kepada pelaku usaha orang asli Papua itu tadi, ya, gitu. Nah, bagaimana karena nilainya ya 2,5 M ini? Iya, 2,5 M ya, bukan 5 ya, salah saya tadi ya. Nah, bagaimana terus pemberdayaannya kalau tidak ada pelaku usaha OAP yang mampu? Maka pengusaha-pengusaha non-OAP ini harus berkontrak, ya, melalui kemitraan, kerjasama operasi atau subkon. Jadi ada pemberdayaannya. Jadi untuk paket-paket tender di atas 2,5 M, ya, untuk non-OAP ini, ya, boleh juga pengusaha non-OAP ikut gitu. Tapi dia wajib menggandeng, ya, atau bekerja sama dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha Papua asli ini. Caranya gimana? Melalui JO, Joint Operation atau kemitraan KSO, atau subkon. Subkon kepada pengusaha OAP ini. Ya. Itu semangatnya. Nah, kemudian yang nomor 4, pengaduan, ya, komplain. Kalau keberatan di tender itu kan sudah ada, ya, sanggah, ya. Peserta bisa menyanggah ke Pokja. Khusus pekerjaan konstruksi, kalau nggak puas, peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggah bisa menyampaikan sanggah banding ke KPA, ya, gitu. Nah, di sini diatur secara spesifik nih, siapa peserta yang dapat melakukan pengaduan, ya. Nah, ini diatur yang bisa mengajukan pengaduan adalah peserta yang mengajukan sanggah banding di mana jawaban sanggah bandingnya telah diterima oleh peserta, ya.
Jadi prosesnya step by step gitu. Ada sanggah banding, baru pengaduan, ya, gitu. Diatur sistematis, gitu ya. Walaupun kalau di Perpres 16 kita menyebutkan ya namanya orang ngadu ke APIB ya, ke inspektorat, ya bebas saja, gitu kan. Kalau Bapak Ibu di daerah pasti merasakan itu ya. Kadang-kadang baru pengumuman aja udah diaduin kan, udah ada surat pengaduan bergentayangan kemana-mana ya, gitu. Pengumuman pemenang, marah gitu ya, diaduin. Atau baru pengumuman tender aja, dia baca dokumen ya, dokumen pemilihan atau dokumen tender, ada syarat-syarat yang memberatkan dia. Itu udah ngadu tuh, ya. Nah, tapi khusus untuk jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi ya, boleh ngadu setelah sanggah banding. Cuma gimana ngontrolnya nanti ya, susah juga. Berarti kalau dia ngadu sebelum sanggah banding, dianggap apa itu nanti? Ya? Apa konsekuensi hukumnya nanti ya? Coba kita pelajari nanti. Nah ini mengenai KSO ya, sama ini mungkin dengan Permen 7 ya. Jumlah peserta yang ber-KSO atau bermitra dibatasi ya. Maksimal 3 untuk pekerjaan tidak kompleks, dan maksimal 5 untuk pekerjaan kompleks. Nah kalau dulu itu ada istilah KSO tidak terbatas ya. Gitu. Kadang-kadang lucu juga, pelaku usaha ber-KSO 7, 10, 15 perusahaan ya. KSO nggak terbatas dalam rangka memenangkan prakualifikasi dia, menggabung-gabungkan pengalaman, ya. Gitu. Nah itu padahal yang kerja berapa perusahaan aja paling, ya 1, 2 kerja. Tapi dalam rangka dia memenangkan proses PK, kadang-kadang dia bikin KSO nggak terbatas. Nah sekarang itu nggak boleh dibatasi, maksimum 3 atau 5. Terus yang ber-KSO pun segmentasinya dibatasi, ya. Dia satu segmen besar-besar atau menengah-menengah. Kecil nggak boleh ber-KSO, karena pekerjaan kecil kan udah sederhana tadi ya. Gitu. Boleh ber-KSO juga antara besar menengah atau menengah kecil, gitu ya. Gitu. Artinya harus setara atau dengan yang setingkat di bawahnya, ya, gitu. Nah, kecil-kecil nggak boleh karena udah sederhana. Tapi pekerjaan besar ber-KSO dengan kecil nggak boleh karena kecil pasti nggak kompeten dia, ya. Gitu. Tapi kalau mensubkonkan ke spesialis nanti boleh, ya. Kemudian kalau perusahaan dalam ber-KSO ada lead-nya ya, pemimpinnya, dia memang harus dominan dia, ya. Tapi nggak boleh full dominan gitu. Misalkan lead ber-KSO porsi tanggung jawabnya 90%, yang satu 10%. Berarti yang 10% ini hanya ini pelengkap doang ini, ya. Nggak boleh tidak ada kesetaraan atau keadilan ya. Oleh sebab itu dibatasi ini lead firm-nya dengan porsi modal paling banyak 70%. Jadi boleh 70-30, 60-40, 50-50. Ya. Tapi kalau 50-50 nggak ada lead nanti ya. Biasanya 50 ke atas lead tuh. 51 sampai 70 berarti lead-nya. Ya. Gitu. Nanti mitranya antara 49, antara 30 sampai 70-30 ya. Kalau 50-49, iya 30 sampai 49%. Seperti itu ya. Nah ini pengaturan sertifikasi badan usaha tadi ya, registrasinya. Untuk kecil tuh hanya boleh 1 SBU, ya. Karena dia pekerjaan klasifikasi ya sini ya, gitu. Jadi kerjaan yang umum-umum lah, ya. Gitu.
Tapi kalau kecil mau menjadi subkualifikasi boleh juga. Ini menjadi spesialis dia, ya, gitu. Nah, untuk menengah besar boleh dia disyaratkan ya paling banyak 2 SBU gitu ya. Gitu. Ini pengaturan tentang perizinannya, izin usaha jasa konstruksi ya. Jadi OJK ini ada yang dikeluarkan pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal atau PTSP. Tapi sekarang sudah ada juga yang terintegrasi ya melalui OSS ya, yang dikoordinasikan oleh BKPM ya, gitu. Jadi ini memang masa transisi ya, gitu. Masa transisi. Oleh sebab itu, kalau ada UJK yang diterbitkan oleh OSS, dia sudah berlaku efektif pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia. Jadi ada izin memang OSS, tapi belum implementasi di lapangan. Ya. Izin benernya dari daerah itu belum ada. Ya. Nah, kalau dia ikut tender pakai OSS, ya, kemudian dia menang, maka tanggal berlaku efektif UJK-nya itu sudah terpenuhi ya sejak pre-award meeting. Nah, jadi persiapan penunjukan penyedia, rapat persiapan penunjukan penyedia dalam rangka penerbitan SPPBJ, surat penunjukan penyedia barang jasa. Ya. Ini sih ketentuan peralihan untuk perizinan saja. Ya. Nah, ini terkait pengalaman, kompetensi untuk pekerjaan sejenis. Ya. KD namanya, kemampuan dasar. Kalau untuk ya biasanya kan KD itu dibandingkan dengan nilai HPS ya, bisa 10%, 50% atau 30% ya. Nah, kalau dulu nilai paket pengalinya itu 10 tahun. Ini sekarang khusus untuk pekerja konstruksi diperpanjang lagi jadi 15 tahun gitu ya, gitu. Mungkin ini latar belakangnya karena ada pekerjaan-pekerjaan dalam konstruksi itu yang jarang-jarang gitu ya ditenderkan atau dilaksanakan. Misalnya bangun bendung gitu ya, atau bangun jembatan tertentu ya, yang panjang dan rumit ya, atau terowongan ya. Mungkin 10 tahun sekali belum ada proyeknya. Ya. Terus sekarang kita bangun MRT itu ya, atau LRT. Pertama kali ngembangun kan kemarin di Palembang ya. Tapi sebelum itu puluhan tahun nggak ada. MRT sekarang dari mana? Lebak Bulus, Blok M, Bundaran HI ya. Ya selama Indonesia merdeka belum ada tuh pekerjaan itu ya, gitu. Bikin jalan tol di atas laut, gitu kan? Mungkin pertama kali dilakukan di Bali itu ya, di Teluk Benoa itu. Nah itu kan jarang-jarang pekerjaan gitu ya. Gitu. Oleh sebab itu penggunaan KD-nya itu diperpanjang ke 15 tahun. Kemudian KD untuk usaha menengah besar ini subkualifikasi. Jadi lebih detail dia, spesifik sesuai pekerjaannya. Ya. Gitu. Subkualifikasi dan lingkup pekerjaan yang ditenderkan kalau untuk usaha besar. Hampir sama lah ya. Harus similar lingkup pekerjaan yang ditenderkan itu dengan pengalaman pekerjaan yang digunakan untuk menghitung kemampuan dasarnya. Nah, metode ini isunya sering digunakan sebagai instrumen ya, atau alat oleh Pokja untuk menggugurkan penawaran. Nah, ya. Gitu.
Padahal untuk pekerjaan-pekerjaan kecil sederhana, yang konsepnya perancangan, pengadaan atau tender, ya, dan kontrak, kan sudah ada DED, sudah ada Bill of Quantity, ya. Dan di dokumen perencanaan pun konsultan perencana, ya, yang disetujui PPK itu sudah menyusun metode pelaksanaan pekerjaan. Oleh sebab itu, kontraktor pelaksana sebenarnya tinggal melaksanakan aja. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan DED, ya, yang sudah tersedia, ya, gitu. Tidak perlu inovasi-inovasi atau pendekatan atau metode lain, ya, dari penyedia, dari kontraktor. Dia tinggal melaksanakan aja, mewujudkan bangunan gedung itu sesuai keinginan dari PPK, ya. Oleh sebab itu, bagaimana kontraktor itu bekerja, ya nggak perlu dikompetisikan, ya, karena semua sudah ada di dokumen perencanaan dan tinggal dilaksanakan oleh kontraktor. Oleh sebab itu, untuk pekerjaan kecil tidak ada metode pelaksanaan ini. Metode pelaksanaan hanya untuk pekerja yang bersifat kompleks, ya, dan atau pekerjaan besar, ya. Gitu. Yang membutuhkan inovasi, teknologi, ya, metode yang dilaksanakan berbasis kemampuan dari kontraktor itu, ya. Karena untuk pekerjaan kompleks dan besar ini, karena kerumitan pekerjaan, ya, maka biasanya tendernya memang menuntut, ya, keahlian-keahlian atau inovasi tertentu dari kontraktor. Oleh sebab itu, metode pelaksanaan masih dapat dikompetisikan, ya, menjadi persyaratan lah dalam dokumen penawaran dan dievaluasi oleh Pokja. Ya. Nah, selanjutnya alat. Alat itu karena bagian dari sumber daya pelaku usaha, maka harus mampu disediakan, ya, dan menjadi bagian yang dievaluasi. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap peralatan utama untuk melaksanakan pekerjaan itu, ya, bisa dengan cara menyewa dari pihak lain, tapi bukan dukungan, ya Bapak Ibu, ya, bukan dukungan, tapi sewa. Memang sudah ada perjanjiannya, sudah ada kontrak sewa menyewa, gitu, ya, dari perusahaan yang menyewakan peralatan itu, ya. Atau sewa beli, leasing, gitu, ya. Ini biasa juga. Kita sewa, kita nyicil, ya, seolah-olah nyicil, tapi dalam jangka panjang alatnya itu jadi punya kita, barangnya itu jadi punya kita. Itu sewa beli bisa. Atau milik sendiri, ya. Buktinya apa? Bisa STNK, BPKB, atau bukti pembelian, invoice atau kwitansi, ya. Nah, ini bagian yang dikompetisikan dan dievaluasi, ya. Gitu. Kalau dulu dukungan aja, ya. Kalau sekarang nggak boleh. Karena kepemilikan peralatan itu terkait dengan metode pelaksanaan atau pencapaian output dari bangunan yang akan kita bangun, ya. Nah, personil gitu juga, ya, personil namanya personil manajerial, personil yang melaksanakan pekerjaan di lapangan. Nah, ini hati-hati nih, jangan berlebih-lebihan. Termasuk alat juga jangan berlebih-lebihan, ya, gitu. Sesuai kebutuhan saja, ya, atau peralatan-peralatan utama. Nah, ya. Misalkan Ibu renovasi tadi, ya. Renovasi gedung, ya jangan, nggak perlu minta dump truck mungkin, ya, gitu, karena cuma renovasi kan. Nggak perlu minta bulldozer gitu, ya, nggak perlu. Mungkin peralatan sederhana-sederhana aja, apa sih kalau ngerenovasi, ya. Nggak ada alat berat kali, ya. Gitu.
Nah, makanya itu menjadi pertimbangan teknis dari konsultan perencana dan PPK ya, yang dibahas dengan Pokja nanti. Dan demikian juga personilnya, jangan menentukan personil manajerial baik ahli ataupun terampil yang berlebihan. Di sini malahan dibatasi nih untuk usaha kecil ya, paket sampai 2,5 M, hanya boleh 1 pelaksana dan 1 petugas K3, ya, ahli atau petugas K3. Jadi yang dikompetisikan untuk paket-paket kecil, ya, atau pengadaan langsung lah ya, ya cukup 1 pelaksana terampil, ya, teknis, dan petugas K3-nya 1 orang, 2 orang jadi ya, gitu. Nah untuk paket-paket menengah besar, memang struktur organisasi pelaksanaan proyeknya agak besar ya. Ada manajer proyek, manajer teknik, manajer keuangan, dan petugas K3, masing-masing 1. Tapi khusus manajer teknis sesuai pekerjaannya ya, bisa banyak itu ya. Bisa arsitek, sipil gitu ya, apalah, mesin, elektro, ya pokoknya sesuai kebutuhannya lah. Tapi masing-masing 1 ya, gitu. Nah kompetensinya yang penting SKT-nya ya, gitu. Nggak penting mau S1, S2, S3, D3 ya. Yang penting dia punya sertifikat kompetensi ahli atau sertifikat kompetensi terampil, ya, untuk masing-masing personil. Nah, pengalaman juga sesuai kebutuhan. Jangan hanya renovasi minta pengalaman 10 tahun, gitu ya. Yang renovasi gedung ya mungkin 5 tahun atau 3 tahun cukup, ya. Tapi kalau bangun gedung 10 tingkat, mungkin perlulah struktur ya, ahli sipil 10 tahun. Nah, nanti yang menilai ini biar konsultan aja ya. Bapak Ibu selaku PPK atau Pokja meminta justifikasi profesional dari konsultan ya. Kemudian subkon ya. Ini untuk pekerjaan-pekerjaan besar ya. Untuk paket di atas 2,5 miliar. Dan pekerjaan yang di subkon ini sudah ditetapkan oleh PPK di KK dan menjadi masukan ya, masukan di dokumen pemilihan. Subkonnya itu ke pekerja usaha kecil atau spesialis nanti bisa ya. Subkon ke sub penyedia jasa usaha kecil atau penyedia jasa spesialis ya, gitu. Nah untuk pekerjaan-pekerjaan di atas 50 miliar peserta wajib menominasikan. Ya. Nah, ini ya, sub penyedia jasa spesialis dan usaha jasa kecil setempat. Nah, ini pemberdayaan masyarakat lokal ya, pengusaha lokal. Jadi jangan usaha kecil atau spesialis itu dari tempat lain. Oh, pekerjaannya di Papua, masa spesialisnya dari Makassar atau Ambon, jangan ya. Tapi ya wajib menominasikan subpenyedia jasa spesialis atau subpenyedia kecil setempat. Jadi harus orang setempat. Ini selaras dengan Perpres 17 kalau Papua itu untuk OAP itu ya, orang asli Papua. Ini mungkin mengenai standar mutu ya, keselamatan kerja ya. Ini wajib ini ya, gitu. Dipenuhi lah ya. Nanti ada ahlinya ini ya. Jadi ini bagian yang tidak terpisahkan dari keselamatan kerja konstruksi itu sendiri ya, gitu. Sejak perencanaan sampai pembangunan semuanya sudah terkonsep. Menyusun rancangan ya, menyusun rancangan konseptual, dokumen RKK-nya ya atau standar mutu, pelaksanaan keselamatan kerja yang melibatkan ahli-ahli K3 ya. Ya, kita nggak tahu lah pekerjaan di lapangan, bisa aja pegawainya jatuh ya. Saya pernah bangun gedung, tower crane-nya roboh ditimpa angin gitu ya. Gitu.
Ya semuanya itu harus seharusnya dalam konteks pengendalian karena menyangkut nyawa manusia ya. Belum lagi K3 yang hubungannya dengan desain-desain nanti ya. Masalah transportasi ya. Sering kita lihat ya, pekerjaan di pinggir jalan, tahu-tahu ada tower crane ya atau stegernya roboh ya, menimpa masyarakat yang berlalu lintas, kan bahaya itu ya. Tapi yang utama terkait tenaga pelaksananya sendiri ya. Nah, ini reverse auction. Dulu di Permen 7 itu mengadopsi Perlem 9. Apabila dua peserta yang masukkan penawaran dan lulus evaluasi teknis, maka dilanjutkan dengan reverse auction. Ya. Tapi kelihatannya reverse auction ini tidak cocok ya untuk pekerjaan jasa konstruksi. Karena kerumitan pekerjaan dan ada pertanggungjawaban ya, keberhasilan pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Jadi dia bukan produk pabrikasi gitu. Ya, yang setiap saat atau bisa langsung dihitung penurunan harganya tuh. Tapi pekerjaan konstruksi ini seperti Bu Winda tadi jelaskan ada harga barang, ya, harga jasa, harga alat, sehingga proses perhitungan dalam menuju reverse auction itu jadi sulit dan nggak cocok diterapkan. Ya. So, itu dihapus ini reverse auction. Nah, cuma masalahnya pengaturan tender cepat ya dengan reverse auction itu jadi gantung sekarang ya. Apakah dengan dihilangkannya reverse auction terus tender cepat pekerjaan konstruksi nggak boleh gitu ya. Jadi ini status quo tender cepat untuk pekerjaan konstruksi. Sementara untuk tender seleksi tendernya dihapus, nggak ada reverse auction. Tapi tender cepatnya nggak diatur juga oleh PU, tapi di sistem, di Perpres 16 dan sistem, ataupun di PP 22 tadi masih ada tender cepatnya. Ya. Nah ini kalau ada persyaratan tambahan, ya. Selain tadi apa, alat, SDM, ya, K3, ya, atau metode untuk besar, gitu ya. Kalau kecil nggak ada metode. Nah, kalau ada persyaratan tambahan lain, boleh dilakukan penambahan persyaratan. Tapi hanya untuk paket yang bersangkutan dan dengan izin. Kalau untuk APBN eselon 1, ya. Kalau untuk APBN pejabat eselon 1, tinggi media. Kalau untuk APBD pejabat tinggi pratama yang membidangi pekerjaan umum dan pejabat pengawas, inspektur ya, harus mendapat persetujuan itu, kepala dinas PU dan inspektoratnya. Nah ini PPK dapat menolak hasil tender ya. Ini kapan PPK menolak hasil pemilihan? Kalau ada kesalahan dalam dokumen, proses tender atau pemilihan tidak sesuai dengan dokumen pemilihan ya. Atau data kualifikasi dari pemenang nggak memenuhi syarat, ya, misalkan nggak sesuai, udah habis, nggak berlaku, ya, dan seterusnya. Maka dengan pertimbangan ini, 3 pertimbangan ini, PPK dapat menolak hasil pemilihan, ya, dan menunjuk penyedia cadangan atau dan seterusnya, ya. Nah ini di jasa konstruksi itu ada istilahnya pre-work meeting, rapat persiapan penunjukan penyedia. Ya. Jadi setelah Pokja menetapkan berita acara hasil tender, diumumkan masa sanggah selesai, Pokja membuat laporan hasil pemilihan ke PPK, nah, maka itu menjadi kewenangan PPK. Ya. PPK melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia dengan mengundang pelaku usaha yang menjadi pemenang. Ya.
apa yang dilakukan PPK yaitu membuktikan keberlakuan dari persyaratan kualifikasi dan keberlakuan sertifikat kompetensi dari personil, ya, baik SKA-nya, SKT-nya, ya, atau dilakukan sertifikasi ya terhadap tenaga-tenaga teknis, operator dan seterusnya. Ya. Nah, tidak harus tenaga ahli atau terampilnya itu datang, enggak, ya, cukup menunjukkan keberlakuan sertifikatnya saja. Nah, kalau Pokjanya nggak puas, nggak bisa Pak, takut orangnya udah meninggal gitu ya. Ya, sekarang kan udah canggih ya. Di video conference atau dihadirkan secara webinar boleh gitu ya. Tadi Bu Kapus mengatakan harus dicek itu kantornya, itu setuju saya ya, setuju gitu ya. Tapi asal ada biaya ya, harus ada biaya dari PPK ya. Harus dicek alatnya ya. Ya. Kalau lokasinya jauh gimana? Ya kan? Kan itu alat lokasi dan umurnya nggak dikompetisikan. Sekarang tenaga yang diusulkan gimana? Benar-benar nggak sih bekerja di situ? Ya harus dibuktikan, diklarifikasi ya, kesiapan dan keabsahan sertifikatnya. Ya. Ini memang ada unsur-unsur seni juga, ya, terutama untuk tender-tender yang besar. Tapi kalau pengadaan langsung, walaupun kecil, tapi Bapak Ibu tetap harus mengikuti norma ini, bahwa tenaga pelaksana dan tenaga ahli atau teknis K3-nya harus tersedia, ya. Jangan sampai nanti sudah diusulkan di penawaran, fakta di lapangan tidak ada, tidak hadir ya, atau tidak melaksanakan pekerjaan. Nah, ini kontraknya ya, bisa perorangan badan usaha dalam bentuk harga satuan atau lansam, ya. Kalau konsultan bisa dalam bentuk waktu penugasan atau lansam, ya. Ini sesuai Perpres 16 lah, ya. Dibatasi memang hanya untuk harga satuan dan lansam, tidak ada gabungan, ya. Tidak ada turnkey juga untuk pekerjaan-pekerjaan pemerintah. Hanya harga satuan lansam atau untuk konsultan, waktu penugasan dan lansam. Nah, ini mengenai hierarki surat perjanjian, ya. Kapan mengatur masa kontrak, kapan mengatur masa pelaksanaan. Masa kontrak itu sejak penandatanganan, ya, sampai seluruh hak dan kewajibannya selesai. Kalau masa pelaksanaan sejak SPMK sampai masa serah terima kedua, ya, gitu. Ini hierarki dari sisi dokumen kontrak udah diatur. Yang lebih tinggi itu yang menjadi acuan dalam hal ada perbedaan klausul dalam dokumen kontrak. Yaitu adendum kalau ada, surat perjanjian, daftar kuantitas harga, ya, surat penawaran, SSKK, syarat-syarat khusus, syarat-syarat umum, spek dan gambar-gambar. Ini hal-hal yang terkait pemutusan kontrak, ya. Ya, kalau terjadi pemutusan kontrak, ya, kalau memang terjadi ngarahnya ke pidana, ya, ada persekongkolan, ada gratifikasi, nggak perlu ada SP. Tapi kalau menyangkut uang prestasi, harus ada surat peringatan dulu 3 kali, ya, gitu. Jadi SCM1, SP1, SCM2, SP2, SCM3, SP3, ya. Dan sebelum pemutusan kontrak, jaminan harus dicairkan dulu, ya. Nah, jangan putus baru cair jaminan. Sekarang dibalik, jaminan pelaksanaan atau jaminan uang muka cair dulu, baru putus, ya, gitu. Dengan bukti-bukti SCM1, SCM2, S3 dan SP-SP-nya itu, ya. Nah, ini lebih clear, melindungi PPK dari potensi kegagalan pencairan jaminan, ya, gitu.
Ini sebab-sebab pengakhiran ya. Bisa kahar ini kan, kahar ya. Atau kontraknya selesai, atau ada pelanggaran prosedur ini, mengarah ke pelanggaran hukum biasanya ya. Gitu. Jadi ada penghentian kontrak, pemutusan kontrak, dan pengakhiran kontrak. Bab ini mengatur tentang pengakhiran kontrak itu sendiri. Ketentuan lain, ini peralihan tentang sertifikasi badan usaha dan sertifikasi keahlian. Jadi ya. Nah, berlaku sejak tahun anggaran 21. Nah, karena ini yang lama-lama pasti bisa dipakai, maka sertifikasi elektronik baru diberlakukan tahun anggaran 21. Mungkin ini Bapak Ibu terkait kelas. Mudah-mudahan apa yang maaf ya, lu nggak selama lagi. Manfaat ya dan bisa demikian Bu Ulfa. Terima kasih Pak pemaparannya. Ada pertanyaan Pak dari Bu Nurlila, yaitu Bu Nurlila dari Biro Umum SDM. Ingin bertanya Pak tentang evaluasi peralatan. Salah satu bukti fisiknya adalah bukti perjanjian sewa-menyewa untuk lokasi atau posisi proyek yang berbeda dengan lokasi kantor calon penyedia. Apakah boleh penyedia memiliki perjanjian sewa-menyewa dengan penyedia yang satu lokasi dengan kantornya, tetapi berbeda dengan lokasi proyek? Padahal tidak mungkin juga peralatan tersebut akan dimobilisasi ke proyek yang berbeda lokasinya. Yang berbeda lokasi tersebut. Terima kasih, Pak. Ya ini tadi kan ada klausul ya, menominasikan Bu ya, penyedia setempat gitu ya. Gitu. Baik untuk subkon, tapi untuk yang besar itu ya, untuk yang di atas 50 M. Nah ini kasus-kasus seperti ini. Misalkan ya, banyak tender di NTT gitu ya, mungkin ada di BPM NTT ya. Ternyata menyewa alatnya tuh dari Bali gitu ya, dari Makassar, atau justru dari Jakarta. Pertanyaan Bu Nurlita ini bagus ini. Boleh nggak sih menyewa alatnya dari penyedia atau perusahaan atau badan usaha penyedia peralatan dari tempat lain? Kalau nanti di SDP mungkin di dalam itu ya, itu lokasi alat nggak boleh dipermasalahkan Bu. Itu lokasi alat, ya. Pak, maksudnya gini Pak, mungkin supaya lebih jelasnya ya. Misalnya kami ada tender untuk Banjarmasin misalnya ya. Tapi kan calon pemenangnya itu di Makassar. Jadi mereka biasanya punya surat perjanjian sewa menyewa dengan vendor di Makassar gitu. Sementara di Banjarmasin mungkin mereka belum punya gitu. Nah itu kan nggak memungkinkan juga untuk menanti membawa peralatan itu ke Banjarmasin. Nah, seperti itu apakah digugurkan atau tidak gitu Pak maksud saya. Jadi Ibu tendernya di Banjarmasin, iya proyeknya perusahaan dari Makassar. Makassar, iya. Sementara pada saat evaluasi si penyedia Makassar itu kan punya perjanjian sewanya dengan vendor dari Makassar gitu. Logikanya ya Bu, benar Ibu ya. Tapi secara hukum tidak ada dasar kita menggugurkan ya pelaku usaha itu dengan alasan lokasi perusahaan penyewa atau lokasi alatnya dari tempat yang berbeda ya gitu. Mungkin kalau Ibu baca di SDP atau sama Pak Arif nanti Bu ya tanya lebih detail, pasti sudah diatur Bu ya. Yang penting sewa menyewa itu atau peralatan itu menunjukkan ya potensi dan kemudahan akses bagi penyedia
untuk mendapatkan, mengalokasikan atau menyediakan alat itu pada saat diperlukan, ya. Tapi logika kita memang benar sama Kak Ibu, ya. Ada dulu dari Surabaya, tender di Surabaya, bangun gedung, yang menang dari Ambon, gitu kan? Gimana Pak ini, ya kan? Itu nggak mungkin dia buka apa istilahnya cabang yang enggak katanya kan ya, paling perwakilan sementara gitu kan ya, atau dia bagaimana nih nanti dari sisi administrasi kan jauh gitu ya, jadi repot memang Bu ya, jadi repot. Tapi aneh juga ya, perusahaan dari mana-mana bisa menang di lokasi setempat gitu ya, di lokasi yang berbeda. Harusnya kan penyedia setempat ya, dengan biaya mobilisasi dan pengetahuan lokasi spesifik yang lebih dalam, harusnya dia menawar lebih murah ya Bu ya. Harusnya kenyataannya malah penyedia setempat malah nawarin sekali lebih mahal Pak, makanya kalah gitu. Ya, oleh sebab itu dalam hal terjadi hal seperti ini harus hati-hati nanti melakukan klarifikasi ataupun pengecekan nilai penawarannya ya, nilai penawarannya dalam hal penawarannya itu terlalu rendah gitu ya. Kan ada evaluasi kewajaran harga Bu ya. Iya. Dalam hal penawarannya di bawah 80% gitu. Nah disitulah potensi kita mengecek ulang biaya-biaya yang dikeluarkan penyedia terkait alat, material, dan tenaga kerja itu. Ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu. Oke. Oh ya Pak, satu lagi Pak. Kalau untuk fisik peralatannya itu sendiri, apakah perlu kita buktikan Pak? Maksudnya apa perlu kita datang untuk lihat gitu, atau perlu hanya surat sewa menyewanya saja, atau bukti miliknya aja? Nah mungkin sebenarnya ini di Pak Arif nanti Bu ya. Oh iya, ya udah. Okay. Sesuai yang diatur di Permen PU 14 dan SDP, pada saat prior meeting di saat evaluasi ya. Evaluasi itu kan hanya bukti-bukti kepemilikan Bu. Apakah sewa beli atau kepemilikan pribadi gitu ya. Ya. Nah, umur dan lokasi nggak dipentingkan. Jadi kalau Ibu mau mengecek fisik di lapangan itu tidak dipersyaratkan gitu ya. Bukan merupakan bagian dari evaluasi. Jadi Bu, mohon maaf Bu ya. Ya, Pak. Semangat Permen 14 dan SDP-nya itu memang kemudahan Bu. Ya. Simplifikasi ya. Tapi efeknya tanggung jawab atau beban ke PPK lebih berat ya. Bagi Pokja lebih mudah ini. Karena hanya memeriksa dokumen-dokumen, kebenaran dokumen, tapi tidak mengecek kebenaran hakiki ya, keberadaan, ya kan, alat, keberadaan kantor, ya, keberadaan tenaganya juga cukup dokumennya aja. Gitu. Tapi nanti pada saat prior meeting atau rapat persiapan pelaksanaan kontrak itu menjadi beban PPK untuk meyakinkan bahwa alat dan tenaganya itu disediakan pada saat dibutuhkan, ya. Mungkin itu Bu. Karena Pak ada juga kasus pada saat awal si calon maksudnya yang untuk mendukung itu dia memberi dukungan, tapi begitu pada saat pelaksanaan dukungannya itu dicabut sehingga kan si penyedia ini kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah itu Pak, kemarin ada kasus seperti itu. Nah, pada saat awal dia memberi dukungan sewa menyewa itu, tapi pada saat sudah pelaksanaan ternyata dia mencabut dukungan seperti itu. Oleh sebab itu Bu, saran saya nanti surat sewa menyewa atau surat sewa belinya itu karena ini berkaitan dengan pihak lain ya, harus diklarifikasi Bu, ya. Ke pemberi sewanya itu ya? Ya, keberlakuannya Bu, ya.
atau potensi pembatalan sewa menyewanya, ya, Oke. gitu. Kalau saya sebagai Pokja, ya mungkin sewa menyewanya minimal ya, ada masa berlakunya sampai dengan rencana pekerjaan selesai gitu ya, atau sewa menyewa jangka panjang gitu Bu, ya. Oke, Pak. Oke. Jadi bedakan antara klausul dukungan menyediakan untuk proses tender pekerjaan dengan kontrak sewa menyewanya. Jadi kontrak sewa menyewa itu dia lebih kuat biasanya, ya, mengatur hak tanggung jawab, mengatur nilai, mengatur jangka waktu, Bu ya. Ya. Tidak spesifik untuk paket pekerjaan itu, Bu. Gitu. Oh, iya. Seperti biasanya lingkupnya lebih dalam, Bu ya, dan lebih mengikat dibandingkan hanya dukungan yang hanya dibutuhkan untuk proses tender itu sendiri. Mungkin itu, Bu. Ya. Oke, Pak. Oke, makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, mohon ditulis, nanti kita akan teruskan ke pembicara, atau mungkin nanti dilanjutkan kepada Pak Arif Rahman dengan materi berikutnya.